Kita beranjak ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An di sini merupakan harfu jar, ya huruf jar. Abi majrur dengan an, dan abi ini dia termasuk asmaul khamsah. Sehingga tanda jarnya adalah Ya. ya. Tanda jarnya adalah ya. Kemudian dia menjadi mudhof. Hurairah itu merupakan mudhof ilaih. Mulai. Mudhof Ya. ilaih hukumnya majrur. Tanda jer di dalam Hurairota ini adalah fathah. Mengapa Maka fathah? Karena Hurairota itu merupakan ismul isi maklam. ladzi layan sorif, Oh, ya, iya. isim yang Bismillahirrahmanirrahim. tidak munsorif, ya, tidak Sorry, munsorif. ya. Tidak munsorif itu apa? Tidak munsorif itu dia tidak bisa masuk tanwin di dalamnya, dan juga ketika dia berhukum jer itu tanda jernya memakai fathah seperti itu. Oh, iya. Kenapa kok dia ghairu munsharif? Karena dia yang pertama sebabnya dia merupakan isim muannas, ya, merupakan isim muannas. Muannas dari mana? Muannas di belakangnya ada tak marbutoh ini, Yang jadi dia terbuka. isim muannas. Kemudian yang kedua, dia adalah nama. Ya, dia adalah nama. Sehingga dia adalah ismul ladzi la yansharif. Kalau di sini dikatakan li'annahu mamnu'un minas sorof, karena dia terlarang dari sorof. Maksudnya apa? Ghairu munsharif gitu saja. Lil alamiyah karena dia merupakan nama wa ta'nis, dan dia juga isim muannas. Perempuan. Ya, eh, perempuan secara secara jenis kata, ya. Tapi Hurairota itu Laki-laki ya. ya seperti itu. Seperti Hmm. misalnya kita katakan Hamzah. Ya, Hamzah itu kan hak mim zai terus belakangnya ada tak marbutoh. Ya, Oh. Hamzah. Hamzah itu meskipun dia secara bentuk dia merupakan muannas, tapi dia merupakan nama untuk laki-laki gitu seperti itu. Radhiyallahu taala anhu. Rodia di sini merupakan fiil madi. PL Ya, Madi. fiil madi. Hukum fiil madi tersebut mabni fathah. Ya, Madi Dari pada. fi'il madi ini dia memberi fathah. Kemudian Allah, lafadz jalalah, Al-Fuzat. dia merupakan fa'il. Fa'il. Dia merupakan fa'il. Eh, hukum fa'il itu adalah marfu. Ya, hukum fa'il marfu dan tanda rofaknya adalah Domah. ad-dhammah. Seperti itu. Kemudian ta'ala. Ta'ala ini juga merupakan fi'il madi. Ya, ta'ala ini dia fi'il madi dan dia mabni fathah. Mabni fathah, fathahnya ada di alif belakang lam. Jadi di belakang ini alif bukan ya. Hmm. Ta'ala. Jadi dia adalah fi'il madi. Artinya apa? Ta'ala artinya yang maha tinggi gitu maksudnya. Yang maha tinggi. Anhu jar dan majrur. Kola ini adalah fi'il madi juga. Madi. Di dalam ta'ala maupun kola ini ada fa'ilnya, tetapi fa'ilnya adalah fa'il domir mustatir. Fa'ilnya Statir. merupakan fa'il domir mustatir. Yang mana domir mustatir di ta'ala ini adalah huwa, yang Dua. Ya. kembali kepada lafzul Allah. jalalah. Ya, huwa. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Kalau di sini domir mustatirnya adalah huwa, tetapi kembalinya itu kepada Abu Hurairah, ya, yang Oh. Hmm. mengatakan, ya, yang berkata di sini adalah Sayyidina Abu Hurairah, seperti itu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala di sini juga fiil madhi mabni Mati. fathah. Kemudian Rasulu adalah fa'ilnya, Makil. marfu, tanda rofaknya adalah dhamma. Rasulu selain dia fa'il, Fa'il. ya selain dia fa'il dia juga mudhof ilaih. Dof. Ya. Dia mudhof, ya mudhof. Kemudian lafzul jalalah di depannya adalah mudhof ilaihnya. Dof ilaih.
Sholla itu merupakan fi'il madhi, Allah adalah fa'ilnya, alaihi jar dan majrur, wa alihi. Nah, ini kan wa ali. Kenapa kok wa ali ini dia majrur? Ya, karena ali ini dia ma'tuf. Ini waw Atau ini adalah ya huruf atof. huruf Ya. atau Waw itu merupakan huruf atof. Kemudian ma'tuf kemana ali ini? Kepada domir alai hak di ya. alaihi. Ya. Pada domir hak yang ada di alaihi. Seperti itu. Jadi ini isim zohir, ya isim yang nampak, ya isim yang jelas, diatofkan kepada isim domir. Isim domir hak ini. Ali, dia merupakan mudhof dan domir haknya fi mahal lijarin, di posisi jar, dia menjadi mudhof ilaih. Mudahilai. Wasallama, wawunya di sini adalah wawu atof, sallama ini ma'tuf kepada sholla. Ya, sholla Oh, karena salama ini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi mabni fathah. Salama dia memiliki fa'il. Dia memiliki fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir. mustatir ya. Yang mana domir mustatir itu adalah huwa yang Oh, kembali kepada lafzul Sama jalalah. gambarnya. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ini artinya ini dinamakan dengan jumlah du'aiyah, ya dinamakan atau distilahkan dengan jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah itu apa? Jumlah itu adalah kalimat doa. Du'aiyah itu doa, jadi kalimat doa. Jadi meskipun di sini artinya adalah Allah bersolawat atasnya dan keluarganya dan bersalam, tetapi di sini ketika kita menerjemahkan ditambahi dengan semoga. Ya. Sama seperti radhiyallahu taala anhu tadi. Ya, radhiyallahu taala anhu. Seperti ini jumlah du'aiyah juga. Jumlah du'aiyah kalau kita menerjemahkan ditambahi dengan kata semoga. Semoga Allah meridhoinya. Semoga sholawat dan salam Allah atasnya dan atas keluarganya. Seperti itu. Hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Min merupakan huruf jer, husni ya. majrur dengan min, tanda jernya adalah kasroh dan dia mudhof, islami mudhof ilaih. Ya, islami dia mudhof ilaih. Hukum dari mudhof ilaih adalah majrur, tanda jernya adalah kasroh. Islami selain dia menjadi mudhof ilaih dari husni, dia juga menjadi mudhof dari al-mar'i. Oh iya iya. Di sini kan seperti di sini husni ini dia merupakan mudhof. Islami dia mudhof ilaih dan dia juga mudhof di belakang ini wa mudhof, ya mudhofun ilaih majrur dan tanda jernya adalah kasroh yang nampak dan dia merupakan mudhof juga. Mudhof dari apa? Mudhofnya al-mar'i. Nomor I. Jadi suatu kata itu terkadang dia kalau dilihat dari sudut pandang hubungan kata tersebut dengan kata sebelumnya, dia itu memiliki posisi tertentu. Kalau dipandang dari hubungan kata tersebut dengan kata setelahnya, itu jika dia juga terkadang juga bisa memiliki eh, posisi tertentu atau kedudukan tertentu seperti itu. Min husni islamil mar'i, jadi min husni ini di sini dijelaskan wal jar wal majrur, ya jar dan majrur min husni ini syibhu jumlah, ya syibhu jumlah merupakan syibhu jumlah yang serupa dengan jumlah fi mahalli raf'in, di posisi rofa, khobarun muqaddamun, ya merupakan khobar muqaddam. Kalau kita belajar di dalam al-Ajurumiyah tidak disebutkan ini. Kalau di kitab nanti kita akan menemui ada khobar yang didahulukan penyebutannya sebelum mubtada'nya. Yang kita tahu di dalam jurumiyah itu ya mubtada' khobar. Mubtada' disebutkan dulu, kemudian baru nanti ada khobarnya. Ternyata ketika kita sudah praktek di dalam kitab, itu kita temui terkadang khobar itu mendahului mubtada'nya. Seperti apa ya? Seperti ini gambarannya. Min husni. Ya, min husni.
termasuk kebagusan Islam al-mar'i seseorang. Makanya seperti itu. Min husni islamil mar'i, termasuk kebagusan Islam seseorang, tarku. Nah, tarku di sini dia merupakan namanya mubtada muakhor. Hmm. Ini tulisannya seperti ini ya. Mubtadaun muakhor. Hmm. Mubtada yang Iya. diakhirkan penyebutannya. Mubtada yang disebutkan belakangan, khobarnya disebutkan. Tarku. Tarku dia mubtada muakhor. eh, Dia hukumnya marfu dan tanda rofaknya adalah dhamma. Dia mudhof dan domir ha adalah fi mahalli jarrin. Ya, di posisi jar dia menjadi mudhof ilaih. Hmm. Tarkuhu. Kemudian ada lagi sesuatu yang kita bahas di sini. Ini nih. Ma ini adalah isim mausul. Ya. Ma ini adalah isim mausul. Yang mana isim mausul itu hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni sukun di sini. Karena alif belakangnya Alif. ini dia disukun. Ya. Kemudian ma ini di sini disebutkan fi mahalli nasbin, di posisi nasab, maf'ulun bihi, dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Maf'ul bihnya masdar. Maf'ul bih lil masdar. Jadi di sini tarkuhu ini merupakan masdar ya. Kalau secara sorof kan tarku itu dari asal kata taroka, ya fi'il madinya taroka, fi'il mudhari'nya yatruku, taroka yatruku, kemudian tarkan itu merupakan masdarnya. Masdar itu apa? Masdar itu adalah eh, sigoh isimnya, ya sigoh isimnya. Kalau taroka itu telah meninggalkan, nah itu kan fiil. Kalau yatruku itu sedang meninggalkan. Kalau tarkan itu adalah lafat isimnya, gitu maksudnya. Itu adalah lafat isimnya. Nah, kemudian di dalam jurumiyah tidak ada penjelasan seperti ini. Ya, ini merupakan pelengkap. Nanti eh, mungkin di Mutamimah al-Jurumiyah itu, di Mutamimah itu adalah kitab setelahnya al-Ajurumiyah gitu ya. Jadi di situ ada disebutkan bahwasanya ada isim-isim yang dia beramal dengan amal fiil. Ya, isim tapi dia beramal dengan amal fiil. Apa saja itu? Ya isim fa'il, bisa isim maf'ul, ya, bisa isim masdar seperti ini. Dan ada beberapa isim lain yang dia beramal dengan amal fiilnya. Apa itu amal fiil? Amal fiil itu adalah fiil itu dia merofakkan fa'il. Misalnya, dia merofakkan fa'il atau fiil itu dia butuh fa'il. Maka di dalam isim-isim yang beramal dengan amal fiil itu mereka juga punya fa'il gitu. Ya, fiil itu terkadang dia butuh maf'ul. Ya, dia bisa punya maf'ul. Nah, isim-isim ini yang dia beramal dengan amal fiil, dia juga punya maf'ul. Ya. Ini kan ma ini, ya ma ini dia merupakan maf'ul bih, ya maf'ul bih, tapi bukan maf'ul bih dari fi'il, tetapi maf'ul bih dari isim. Ya. Maf'ul bih Hmm. dari isim. Kan normalnya, ya normalnya itu Maf'ul fi'il, ya fi'il, kemudian disebutkan fa'ilnya, baru maf'ul bih. Ya. Misalnya, akala Zaidun Ruzan. Akala memakan, Zaid Ruzan nasi, gitu kan? Z makan nasi kan seperti itu kan? Nah, itu Hmm. normalnya fiil dulu, kemudian fa'il, kemudian baru Fa'il. maf'ul bih. Nah ini maf'ul bihnya bukan maf'ul bih dari fiil, ya bukan objek dari fiil, tapi dia objek dari isim yang beramal dengan amal
fiil, objek yang maf'ul bi yang isim yang beramal dengan amal fiil, dan dia bisa punya maf'ul bi seperti ini misalnya. Tapi secara makna ini ya memang bisa kita pahami bahwasanya ma ini merupakan maf'ul bi. Bagaimana itu? Tarkuhu, meninggalkannya dia. Ya, ini kan tarkuhu, meninggalkannya dia, ma sesuatu. Jadi sesuatu di sini adalah hal yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu kan satu Objek. istilah untuk objek. Ya, dia kan maf'ul bi gitu maksudnya. Satu istilah untuk objek. Jadi tarkuhu ma la ya'nihi. La ini adalah huruf nafi. Ya'ni ini merupakan fi'il mudhari, ya. Ya'ni ini adalah fi'il mudhari. Hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena tidak bertemu dengan nawasib maupun jawazim. Ya. Tidak ada sebelumnya huruf-huruf nawasib, tidak ada an, tidak ada lan, tidak ada kai, dan tidak ada nawasib yang lain. Tidak juga ada jawazim, tidak ada lam, tidak ada lamma, tidak ada lanahi, ya. Tidak ada jawazim yang lainnya. Ya, jadi di sini, jadi la di sini dia tidak berfungsi, ya cuma huruf nafi saja, ya cuma huruf nafi saja, tapi dia tidak memiliki fungsi khusus, bukan termasuk nawasib, juga bukan termasuk jawazim, sehingga yakni ini dia tetap hukumnya tetap marfu, ya, karena hukum dasar dari fi'il mudhari itu adalah marfu. Marfu. Dan rofaknya, jadi di sini yakni ini adalah fi'il mudhari. Belakang ini hak ini dia bukan termasuk di dalam kata isimnya, ya. Hak ini sudah domir, itu satu kata sendiri. Tanda rofaknya di sini, tanda rofak dari fi'il mudhari yakni ini adalah dhammah muqaddarah, ya, dhammah yang dikira-kirakan, tidak nampak di dalam lafaz. Ya, karena apa? Karena dinamakan fi'il ini sebagai fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu apa? Fi'il mu'tal itu adalah yang berakhiran huruf illah. Dilatih. Alif waw iya ya. Ya, yang mana huruf illahnya itu adalah ya. Seperti itu. Jadi domahnya itu ada di ya. Ya, tidak dibaca yakniyu karena apa? Karena dianggap berat itu. Ya, dianggap berat di dalam pelafatan. Kita membacanya yakniyu itu berat di dalam pelafatannya. Jadi yakni seperti itu. Hi. Yakni dia fa'ilnya adalah domir mustatir, takdir huwa, jadi kira-kira huwa yang kembali kepada al-mar'i, ya. Ini kan min husni islamil mar'i, termasuk kebagusan Islam seseorang, tarkuhu, meninggalkannya, ya, meninggalkannya, nya ini siapa? Al-mar'i. Jadi tarkul mar'i, si orang ini dia meninggalkan apa layaknihi, ya. Yang tidak, bukan, yakni ini dia domirnya kembali kepada ma, ya, domirnya kembali kepada ma. Apa yang tidak yaknihi, bermanfaat baginya, ya, tidak berguna baginya, ya, yang tidak berguna itu adalah ma-nya, sesuatunya, ya, jadi kembalinya kepada ma. Kemudian hak di belakang ini adalah domir di tempatnya nasab, dia menjadi maf'ul bih, dia menjadi maf'ul bih, dan domirnya ini baru domir hak ini yang kembali kepada al-mar'i, ya, kembali kepada al-mar'i. Jadi sesuatu yang tidak berguna bagi seseorang tadi, seperti itu. Jadi di sini hadisnya bermakna min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang, tarkuhu, si orang ini meninggalkan mala ya'nihi, apa yang tidak berguna baginya, ya, apa yang tidak berguna baginya. Di sini dijelaskan waqila fi ma'nal hadis, ya, dikatakan di dalam makna hadis, inna min husni islamil mar'i, sesungguhnya termasuk kebagusan Islam seseorang, tarkuhu,
meninggalkannya dia mala ya'nihi, sesuatu yang tidak berguna bagi dia, min qaulin wa fi'lin, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Bukan. Au ayyatakallama, atau untuk dia mengucapkan bima, dengan apa, lausa kata anhu, seandainya dia diam darinya, au lam yaf'alhu, atau tidak melakukannya, lam yaktam, maka dia tidak berdosa. Ya. Meninggalkan atau dia diam dari perkataan dan dia tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan dia dosa. Yang kalau dia tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Maksudnya hal tersebut merupakan hal yang mubah. Ya. Hal yang dia tinggalkan itu merupakan hal yang mubah, bukan termasuk hal yang wajib. Bukan termasuk hal yang wajib, tapi hal tersebut adalah hal yang mubah. Mubah itu apa? Mubah itu boleh dia kerjakan, boleh juga dia tidak mengerjakannya. Mubah. Ya, di situ mubah. Tapi lebih baik bagi dia untuk tidak mengerjakannya. Karena apa? Mungkin di belakang itu ada eh, konsekuensi. Ya, konsekuensi, entah itu konsekuensinya itu berlaku di dunia maupun di akhirat, maksudnya. Fa'idha syaghala nafsahu bima la ya'nihi ayyamla'u hammahu, maka apabila dia menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak berguna bagi dia, ay yamla'u hammahu, yamla'u ini artinya adalah memenuhi keinginannya. Bila dia menyibukkan diri dengan apa yang tidak berguna bagi dia, maksudnya apa? Dia hanya ingin untuk memenuhi keinginannya. Di sini ada salah cetak ya. Ini seharusnya to ini dia adalah huruf dot. Ya, to ini dia adalah huruf dot seharusnya. Fa innahu mudayyi'u zamanihi gitu. Jadi to-nya ini seharusnya adalah dot. Fa innahu mudayyi'u zamanihi. Maka sesungguhnya dia menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan waktunya. Apabila dia melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi dia, maka dia telah menghamburkan atau telah menyia-nyiakan waktunya. Wa muhasabun ala fi'lihi. Dan dia akan dihisab, dia akan dihisab, dia akan diperhitungkan atas kelakuannya. Sesuatu yang mubah, yang apabila dia tidak melakukan, sebetulnya tidak apa-apa, tapi dia tetap melakukannya saja. Untuk apa? Memuaskan dirinya, memuaskan keinginannya. Maka orang yang seperti ini telah menghampurkan atau telah menyia-nyiakan waktunya. Ya, sedangkan dia akan dihisab atas kelakuannya tersebut. Seandainya dia tidak melakukannya, maka dia akan terbebas dari hisab itu, akan terbebas dari pertanggungjawaban itu. Ya, karena di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu nanti pada hari kiamat akan beranjak melangkah, ya, melangkah, kecuali dia akan ditanya akan 4 hal. Di antaranya adalah waktunya dia pergunakan untuk apa, masa mudanya dia habiskan untuk apa, ya. Hartanya dia ambil dari mana dan dia berikan kepada siapa, seperti itu. Ilmunya dia pergunakan untuk apa. Itu adalah 4 pertanyaan yang nanti pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan kelakuan kita selama di dunia. Ya. Iz yastabdilul ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Iz, ya, iz di sini diartikan karena. Karena yastabdilu, dia telah menukar alladzi huwa adna, yang remeh. Huwa adna itu artinya dia adna, lebih rendah. Ya, adna itu artinya adalah lebih lebih rendah. Dia menukar hal yang remeh atau hal yang lebih rendah billadzi huwa khair, dengan
yang lebih baik. Ya, dia telah menukar sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh dengan hal yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ini merupakan hadis yang membuat kita muhasabah atau introspeksi diri ya, tentang Ya. apa-apa yang akan kita lakukan atau apa-apa yang sudah kita lakukan itu kita harus memikirkan meskipun hal tersebut adalah hal yang tidak masalah sebetulnya ya, hal yang tidak masalah sebetulnya, tapi apakah di situ nanti kita kehilangan waktu ya, menghamburkan waktu, itu masih waktu ya, belum lagi kalau kita menghamburkan harta, kemudian menyia-nyiakan hak-hak dari sesuatu yang lain, itu juga perlu diperhitungkan hal yang seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari dari hadis ini memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kajian Risalatul Muzakarah, ya, sebelum kita ganti kitab, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, kami beri waktu. Silahkan. Boleh Ustadz, mau tanya. Ya, silahkan. Tadi Ustadz ada yang khobar yang didahulukan ya, khobar muqaddam. Itu Ya, yang min husni itu. Itu apakah setiap khobar yang didahulukan itu memang ada ciri-cirinya gitu atau seperti apa Ustadz? Apa salah satu cirinya tadi ada yang mungkin diawali dengan huruf jar gitu ya, min. Atau yang seperti apa? Mungkin ada contohnya. Saya baru bergabung di kelas 17. Jadi belum terlalu paham. ya Ibu. Jadi kebanyakan kebanyakan ini ya, kebanyakan tidak semuanya. Kebanyakan khobar-khobar muqaddam itu dia dari jar majrur, ya, dari jar majrur atau dari dzorof dan majrurnya, ya, dari dzorof dan majrurnya. Misalnya ini, misalnya amamal baiti masjidun, itu misalnya amamal baiti masjidun. Amama itu kan merupakan dzorof ya, dzorof makan Oh, iya, ya. Di depan al baiti, rumah, rumah. masjidun ya. Jadi amamal baiti, amama ini adalah dzorof makan, kemudian al baiti itu adalah mudhof ilaih dari dzorof makan ini, kemudian syibhu jumlah, jadi dzorof dan majrurnya ini kan disebut dengan syibhu jumlah. Syibhu Iya, jumlah ini dia menjadi khobar muqaddam. iya. Masjidun itu adalah mubtada muakhor, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan Oh, juga eh, ini perlu perlu saya ungkapkan ya kepada teman-teman yang bergabung ini, bahwasannya terkadang ketika guru menyampaikan kepada murid pemula yang baru memulai untuk membaca kitab, ya, memulai untuk belajar nahwu, untuk membaca kitab, itu biasanya kita katakan bahwasanya mubtada itu artinya adalah isim yang ada di permulaan kata, ya kan, seperti itu kan, isim iya. yang ada di permulaan kata. Tapi sebetulnya yang benar itu adalah sesuai yang diungkapkan oleh pengarang kitab Al-Jurumiyah tentang definisi dari mubtada ini. Apa kalau di dalam Jurumiyah definisi mubtada ini? Wal ismul marfu, dia adalah isim yang Yang, marfu ya, al-ari yang kosong, anil awamil al-lafziyah, dari amil-amil lafzi ya, dari amil-amil yang nampak. Kan seperti oh, itu kan. eh jadi di sini beliau ingin untuk menyampaikan bahwasanya mubtada itu marfu'nya adalah marfu' sejati. Ya, marfu'nya adalah marfu' sejati. Jadi hukum rofa di dalam mubtada itu sejati tanpa ada dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Ya, tanpa ada dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Dan mubtada itu belum tentu dia ada di awal kalimat. Seperti kalimat amamal baiti masjidun. Masjidun ini kan dia didahului dengan dua kata, amama dan al baiti.
Bagaimana dia dikatakan mubtada kalau kita artikan mubtada itu sebagai isim yang berada di permulaan kata seperti itu. Hmm, Jadi ya. untuk istilah yang diungkapkan bahwasanya mubtada itu adalah isim di awal kalimat itu hanya sebagai permulaan saja ya, agar kita kalau misalnya eh, dikasih contoh nantinya itu ya dikasih contoh nantinya itu kita bisa cepat memahaminya. Iya, iya. Oh, Oh, iya. ini adalah isim dan dia berada di awal kalimat. Oh, dia adalah mubtada seperti itu. Tapi kalau kita mau telaah lebih jauh lagi, apalagi kalau kita sudah masuk di ranah membaca kitab, prakteknya seperti ini, nah, kita akan menemukan bahwasanya mubtada itu tidak selalu dia ada di awal, di permulaan kalimat. Ya. Makanya sama pengarangnya Jurumiyah itu dikatakan bahwasanya mubtada itu adalah isim yang dirofa, yang dia kosong dari amil-amil lafzi seperti itu ya. Kosong dari amil-amil lafzi maksudnya apa? Tidak ada lafat yang mempengaruhi hukum rofaknya mubtada ini. Jadi rofaknya mubtada ini adalah sejati. Dia tidak dipengaruhi oleh kata-kata apapun sebelumnya atau setelahnya gitu maksudnya. Jadi rofaknya itu rofak sejati. Jadi misalnya misalnya seperti hal yang amamal baiti masjidun seperti itu. Masjid itu dia mubtada, tapi mengapa dia itu tidak di awal di permulaan kalimat? Iya. Sekarang saya sampaikan seperti itu karena apa namanya sudah didefinisikan sendiri oleh pengarang Jurumiyah itu sebagai mubtada itu adalah yang rofaknya sejati, tidak dipengaruhi oleh amil-amil lafzi yang lain seperti itu. Jadi eh, Ya, masih ada lagi Ibu sebelum saya melanjutkan. nggak usah, Afwan. Kan biasa waktu itu ngasih contoh tuh kalau nggak salah yang ada apa mubtadanya itu kan yang pakai yang ma'rif ya, yang pakai al gitu kan ya, misalkan al masjidu apa waktu itu dicontohkan. Nah terus yang khobarnya itu yang apa nak yang ma'rifah yang nakiroh itunya khobar. Berarti itu sebenarnya juga tidak tidak itu juga ya, bukan ketetapan juga ya kalau Nah, misalkan mubtada itu harus ma'rifah, terus itu harus nakiro, berarti itu juga bukan ketetapan juga ya. pada dasarnya mubtada itu harus ma'rifat ya pada dasarnya. Pada Hmm. dasarnya mubtada itu harus ma'rifat. Tetapi terkadang datang mubtada yang nakiro ya. Tetapi harus ada musawwiqat. Musawwiqat itu istilah lain. Kita temui istilah musawwiqat ini di kitab atasnya Al-Jurumiyah, ya di dalam Mutamimah misalnya musawwiqat. Musawwiqat itu apa? Artinya musawwiqat itu adalah hal-hal atau situasi-situasi yang membolehkan memakai mubtada nakiro. Di antaranya apa? Di antaranya apabila didahului mubtada ini dengan jar majrur atau dzaraf dan majrurnya. Hmm. Contoh lain, apabila didahului mubtada yang nakiroh ini dengan istifham, dengan kata tanya, ya Oh, seperti ako imun zaidun, ya ako imun zaidun, ako imun, jadi ada hamzah di depan itu ya. adalah istifham yang artinya apakah, ko imun itu adalah mubtadanya, yang mana ko imun ini adalah isim nakiroh dan musawwir itu ada banyak. Kalau kita lihat di Alfiyah saja 20 lebih gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Ya bisa dia ternyata Masya Allah ya ini apa banyak ternyata ya, kalau sudah dipraktekkan jadi banyak banyak yang ini ya banyak yang baru. Iya, Masya Allah. Ya Ustaz, makanya kalau kalau di dalam Al-Jurumiyah ini sendiri itu merupakan dasar ya. Kalau dasar ya. dasarnya ini sudah matang ya insya Allah nanti ke depan-depannya itu bisa lebih mudah seperti itu. Ya Ustaz, jazakallah khair. Amin. Wa iya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya ungkapkan kepada yang hadir di sini bahwasanya istilah-istilah yang dipakai di dalam eh, apa ilmu nahwu ya istilah-istilah tersebut merupakan istilah saja, ya merupakan istilah saja. Tidak, jangan nanti
kalau misalnya menemui di dalam prakteknya, menemui sesuatu yang berbeda, lalu terjadi kebingungan di situ. Nah, contohnya di sini, contohnya ya, saya beri contoh. Eh, istilah fa'il, ya, istilah fa'il. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Pelaku, Maaf. ya, pelaku. Fa'il itu kan istilah pelaku. Kalau misalnya kita katakan akala Zaidun, Z makan, oke lah dia di sini adalah pelaku. Zaidun di sini adalah pelaku. Oke. Tapi kalau misalnya kita katakan misalnya hasola, ya hasola, ha, sod dan lam, kemudian al maksudu, ya hasola, al maksudu. Hasola itu artinya mendapatkan, ya hasola itu artinya mendapatkan, menghasilkan, ya al al maksudu tujuan, artinya tujuan. Nah di sini kan kalau kita artikan hasol al maksudu artinya adalah tujuan tercapai, ya tercapai. Kalau al maksudu itu diartikan tercapai, seharusnya dia itu adalah maf'ul bih, ya seharusnya dia adalah maf'ul bih, seharusnya dia itu adalah objek, bukan fa'il. Dia seharusnya maf'ul bih, bukan fa'il, kan seperti itu. Tetapi yang di sini hasola dia merupakan fi'il, kemudian setelahnya disebutkan isim marfu, ya al maksudu dia adalah disebut dengan fa'ilnya. Jadi Hmm. fa'il itu adalah merupakan istilah saja, meskipun nantinya kita temui di dalam prakteknya atau di dalam kenyataannya itu terkadang fa'il itu berartian maf'ul bih, terkadang fa'il itu berartian sifat, tetapi dia tetap kaedahnya jika isim marfu tersebut disebutkan setelah fi'il, maka dia disebut, diistilahkan sebagai fa'il. Pak. Berarti kalau hasola wis hasil opo al maksud opo tujuan begitu ya Tad? Iya, Kalau jawabnya ya Tad ya. iya, seperti itu kan. Fa'il berarti ya. Berarti dia kan fa'il. Al maksud itu kan fa'il. Tapi ketika kita menerjemahkannya seakan-akan ini, seakan-akan dia adalah maf'ul bihnya, ya kan? Hasol al Ya, maksudu, tujuan tercapai. Tujuan ini yang tercapai, berarti kan dia kan maf'ul, yang dicapai itu adalah tujuan. Kayak, ya. kayak misalnya akala Zaidun ruzan, ya. Z memakan apa namanya? Nasi. Nasi, ya. Nasi itu kan yang dimakan, berarti kan dia kan maf'ul, sama seperti yang dicapai itu al maksud, tujuan. Maka dia secara artian dia adalah maf'ul bih, dia bukan fa'il. Tetapi di dalam istilah nahwu, pokoknya kalau dia itu hubungannya dengan fi'il dan dia menjadi marfu'nya fi'il, maka dia adalah fa'il. Ya sudah, Ya. seperti itu saja. Dan ini keterangan ini saya temukan di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, ya syarahnya Mutamimah Al-Jurumiyah. Hmm. Jadi kita di sini kalau ada ada hal-hal yang saya ungkapkan itu mohon maaf, bukan ngawur ya, tapi ada rujukannya. Ya, ya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau Kalau ada yang ingin hubungan, diungkapkan? kalau hubungan dengan tadi hadis tadi, Pak Ustadz, Ya, ya mengenai sesuatu yang boleh ditinggalkan tapi dia tetap melakukan, kemudian ada hisab di yaumul akhir. Misalnya kita hanya refreshing lihat sinetron, itu niatnya refreshing aja gimana, Dad? ya memang eh, hal-hal yang seperti ini eh, merupakan tingkatan-tingkatan yang tinggi ya. Kalau misalnya di dalam ilmu tasawuf itu masuknya di dalam sikap warok, ya sikap warok. Apa sikap warok itu? Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa tapi takut di dalamnya ada apa-apa gitu kan. Meninggalkan Hmm, sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa, sesuatu itu mubah tapi takut di dalamnya ada apa-apa. Ini kan termasuk sesuatu kehati-hatian seperti ini, eh, ya, merupakan hal yang berat.
bagi kita, ya, merupakan hal yang berat Mm-mm. bagi kita. Paling tidak, kalau kita itu kita eh, coba untuk berpikir, ya, berpikir lebih luas lagi dari apa yang kita pahami sekarang, bahwasanya tidak semua hal yang mubah itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Sampai di dalam usul fikih itu Imam Al-Amidi itu mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang mubah kecuali dengan kemubahan tersebut kita eh, akan dibawa kepada meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, misalnya kita eh, ngobrol dengan teman. Ya, ngobrol dengan teman itu kan merupakan sesuatu yang mubah. Yang ngobrol dengan teman itu merupakan sesuatu yang mubah. Tapi di dalam kita ngobrol itu kita sudah meninggalkan minum khamr, meninggalkan berzina, meninggalkan memandang sesuatu yang tidak boleh kita pandang, meninggalkan banyak hal. Ya, banyak hal dari Oh, iya. kemaksiatan itu yang kita tinggalkan dengan kita itu duduk bersama teman dan kita sharing, kita ngobrol dengan teman, meskipun di dalam obrolan kita ini tidak bukan berisi ilmu, ya, bukan berisi wawasan, ya, cuma ngobrol saja, kan seperti itu. Tapi kembali lagi di dalam kita ngobrol sama teman ini, kalau misal ngobrol itu mubah ya, tapi takut di dalamnya ada sesuatu yang ada apa-apanya. Misalnya apa? Nah, nanti di dalam ngobrol kita ini kita menggunjing orang lain, ya, Biasanya ke menggunjing situ orang lain. larinya ya. Biasanya ke situ. Ya, seperti lihat sinetron ya, seperti lihat sinetron. Di dalam lihat sinetron itu kan merupakan sesuatu yang mubah, tapi nanti di sinetron itu nampak perempuan, nampak apa. Ini kan ya ya seperti itu. Iya, Kita iya, iya. sebagai orang yang biasa-biasa saja seperti ini, bagaimana sikapnya? Ya sudah, yang banyak istighfar saja. Ya, that, ya, syukran that, ya, that. Ya, Mm-mm. itu kan termasuk di sini Rasulullah SAW mengatakan termasuk dari kebagusan Islam seseorang, termasuk kebagusan kebagusan Islam seseorang. Berarti kalau termasuk itu kan sebagian, ya, Ya. sebagian yang lain itu masih banyak, Ya, ya, ya. sebagian yang lain itu masih banyak. Mm. Itu kita memahami memahami hadis itu tidak tidak secara Terlak. eh, ya tidak kaku, ya, kita bersikap fleksibel saja seperti itu. Mm. Nah, Ada lagi Bapak Ibu? nanya boleh Ya, silahkan Bapak. di Parijana kandang. Nggih. Ya, Terima banyak Ustadz kesempatannya. Jadi saya mengikuti metode Al-Mawahib ini mungkin sekitar mungkin sudah tahunan Ustadz. Gitu, sudah tahunan. Ya, Alhamdulillah dengan metode Al-Mawahib pembeli itu lebih mudah memahami. Nah, nih saya masih belum bukan ini belajar Arabnya Ustadz. Ini gimana saya ke demikian. Nggih, itu aja. Nggih. eh, Dan ilmu Bapak, saraf masih agak susah nih. Nggih. ya, ya memang Itu aja. eh, apa yang kita pelajari masih belum lengkap semuanya, ya, belum belum kita mempelajari ilmu sorofnya, belum kita mempelajari bahasa Arabnya, ya, mungkin eh, bisa nanti diusulkan kepada siapa, Ustadz Ustadz Syifa sebagai yang Oh, punya Al-Mawahib untuk nggih, nggih. mengadakan kajian-kajian tersebut, ya, baik itu ilmu sorof maupun bahasa Arab. Kalau kalau dari saya sendiri, ya, saya sendiri mungkin ada persiapan kelas bahasa Arab, ada, ya, persiapan kelas bahasa Arab bukan bukan bacaan, ya, tetapi percakapan, ya, kelas bahasa Arab yang percakapan, bukan kelas bahasa Arab yang kalau bacaan sudah ada, kita sudah eh, sama-sama tahu di Al-Mawahib ini ada kelas untuk belajar nahwu, kemudian untuk belajar membaca kitab. Tapi percakapan, ya, teman-teman itu banyak yang mereka ada minat lah. Sebagian juga sudah menyampaikan kepada kami ada minat untuk belajar
bahasa Arab yang percakapan itu. Pastinya metode ketika kita menyampaikan bahasa Arab percakapan daripada bahasa Arab bacaan itu berbeda. Ya. Kita mulai dari mananya itu juga berbeda. Jadi itu perlu juga kita mempersiapkan materi, perlu juga kita mempersiapkan step by step-nya itu seperti apa, terus kelasnya itu akan di model seperti apa, berapa lama, itu kan butuh pemikiran dari kita. Jadi kita masih mencari-cari bagaimana cara yang tepat atau bagaimana metode yang tepat untuk kita memberikan ilmu tersebut. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Bapak. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan masuk kepada kajian kitab Risalatul Mudzakarah. Mohon maaf ini di awal fasal ini saya baca terlebih dahulu, ya saya baca terlebih dahulu karena sepertinya agak rumit ini, agak rumit bacanya juga agak rumit untuk mengartikannya. Kita mulai. Halaman berapa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27. Risalatul Iya. Mudzakarah halaman 27. Faslun, pasal. Walamma kanat hadhihi daru. Walamma kanat hadhihi daru. Di sini yang kita bahas ada kana di sini ya. Ada kana, kemudian di belakang kana ini ditempeli oleh tak taknis sakinah, ya tak perempuan yang bersukun. Yang menunjukkan bahwasanya isim kananya adalah mu'annats. Isim kananya mu'annats. Mana isim kananya di sini? Isim kananya adalah hadhihi. Isim kana di sini adalah hadhihi. Kemudian setelah itu ada lafadz ad-daru. Ya, ada lafadz ad-daru. Dibaca marfu dan dia ad-daru ini kedudukannya adalah menjadi katakan saja badal. Ya, menjadi badal. Ya, hadhid daru. Dan ketika kanat keberadaan hadhid daru, rumah ini yang dimaksud di sini adalah dunia. Ya, yang dimaksud di sini adalah dunia. Ketika dunia ini qad ussisat alal mihani wal afat. Qad ussisat alal mihani wal afat. Qad di sini adalah harfu tahqiq, ya huruf untuk penekanan. Sesungguhnya atau ya, sebenarnya ussisa. Ussisa ini dari asal kata assasa. Assasa itu adalah mendasari. Ya. Assasa itu artinya mendasari atau merintis. Bisa merintis. Kayak misalnya kita menemui, biasa kita dengar kata muassasah. Ya, muassasatun itu artinya adalah yayasan. Ya, yayasan. Muassasah itu kalau secara sorof itu sigohnya adalah sigoh isim maf'ul. Ya, sigohnya isim maf'ul. Jadi muassasah itu artinya adalah yang dirintis atau yang didirikan. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia,
yayasan gitu. Muassasah itu adalah yayasan. Ya, qad ussisat di sini ini ussisa ini adalah sudah diganti menjadi mabni majhul, ya, bukan assasa lagi tapi ussisa. Kalau kita ingat-ingat kaidahnya, ingkanal fi'lu madiyan, apabila fi'ilnya itu adalah fi'il madi, dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum huruf akhirnya. Ya, qad ussisa. Ussisat itu artinya telah didasari, ya, telah didasari alal mihan. Mihan ini adalah jamak dari mihnatun, yang mana mihnatun itu kita sering dengar lafadz imtihan, ya. Imtihan apa? Imtihan itu ujian, ya. Imtihan itu ujian. Imtihan ya dari kata mihnah itu. Mihnatun, imtihan. Nah, ini adalah jamaknya mihanun. Telah didasari dunia ini alal mihan, atas berbagai ujian, wal afat, dan berbagai mara bahaya. Ya, berbagai mara bahaya. Di sini saya artikan berbagai karena afat ini merupakan jamak, ya, jamak. Jadi dunia ini dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibekali, ya, kehidupan dunia, situasi dunia dengan drama-drama yang di situ banyak ujian, banyak cobaan, banyak mara bahaya. Ya. Wa ujinat, ya, wa ujinat. Ujinat itu ajin, ya, ajin itu sebetulnya artinya adalah apa namanya? Yang dipakai roti itu? Tepung. Bukan, bukan. Tepung dicampur sama air jadi apa? Adonan. Ya, adonan. Adonan. Jadi ajin itu sebetulnya adonan. Kalau di sini ujinat telah diadon. Diadon itu apa ya? Dibentuk itu maksudnya. Campur. Ya. Dunia ini telah diolah. diadon sama Allah Ta'ala gitu maksudnya. Diolah. Iya. Diadon. Masa diadon tadi? Ya. Aduk. Kan Diolah apa dibentuk? kalau ajin itu kan artinya adonan. Kalau ujinat ya diadon gitu kan. Bil munagisot, ya, bil munagisot, dengan banyak rintangan, ya, bil munagisot, dengan banyak rintangan, wal mukaddirot, dan banyak hal-hal yang membuat hati resah, hal-hal yang meresahkan. Dunia ini sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rintangan dan hal-hal yang membuat hati resah, gitu. Wahusyat, ya, wahusyat, dan telah dihiasi bil musyghilat, dengan hal-hal yang menyibukkan, wal mulhiyat, dan melalaikan, ya. Dihiasi dengan hal-hal yang menyibukkan dan melalaikan. Kathurat lidzalika, kathurat ini adalah fi'il, lidzalika jar majrur, as-sawarifu. As-sawarifu dia menjadi fa'il dari kathurat. Ya, as-sawarifu adalah fa'il dari kathurat. Tawarif itu apa? Halangan. Ya, halangan. Banyak karena itu, ya, banyak karena itu apa? Karena ini sudah dibikin sama Allah dunia itu seperti itu, maka banyak rintangan anit to'at, ya, banyak rintangan, banyak halangan dari ketaatan. Kendala. Ya. Banyak ketaatan, banyak rintangan, banyak halangan dari ketaatan. Watawaffarot, ya, di sini sebetulnya taknya ini adalah tak taknis sakinah,
ya tak yang disukun, tawaffarot gitu. Tapi di sini karena bertemunya dua huruf yang bersukun, tak ini dia bersukun, kemudian alif di depannya dia juga bersukun, makanya tak ini dia terus diharokati dengan harokat kasro. Seperti itu. Seperti itu loh, Bapak. Min. Min yang artinya dari itu, ya. Min yang artinya dari itu, ketika dia eh, bertemu dua sukun, sukunnya min, ya, sukunnya min dengan sukun dari apa isim, misalnya minal masjid, ya kita kan mengatakannya minal masjid, bukan min al masjid. Nah, seperti itu kan, minal masjid. Kenapa kok diharokati seperti itu? Karena bertemunya dua sukun, ya, bertemu dua sukun, sama seperti di sini. Sebetulnya tak ini disukun, tapi karena bertemu dua sukun, sukunnya tak dan sukunnya alif di sini, maka dia di kasro, diberikan harokat kasro. Watawaffarotid dawa'i ilal mukholafat. Watawaffarotid dawa'i ilal mukholafat. Ini kalau saya jelaskan i'rabnya maka dibaca ilal mukholafati. Karena ada huruf jar di sini, ya. Ada huruf jar di sini. Kalau dibaca jelas i'rabnya seperti itu, ilal mukholafat. Kalau misalnya dibaca seperti kita baca Al-Quran, kalau ada wakof kita matikan hurufnya, ya kita baca ilal mukholafat. Seperti itu. Tawafaro, apa tawafaro itu artinya sama dengan kasuro, ya banyak. Tawaffarotid dawa'i, ad-dawa'i itu jamak dari da'i. Da'i kita sering kan dengar da'i, ya ustadz, da'i, fulan, gitu kan. Da'i itu apa? Da'i itu pengajak. Baca. Da'i itu penyeru atau pengajak. Ya. Baca. Ad-dawa'i, ya. Dawa'i itu berarti banyak pengajak. Baca. Nah, dawa'i itu adalah jamak dari da'i. Ya. Doa tuh Ustaz. Kenapa Bapak? Doa. Doa gimana doa? Kalau du'atun itu jamaknya da'i yang itu, yang da'i yang pengajak. Kalau di sini ad-dawa'i itu juga da'i tapi yang apa namanya? bukan bersifat manusia, bukan bersifat Menarik berarti ya. manusia. Memikat gitu Ustaz. Ya panggilan lah, panggilan. Kita artikan saja watawaffarotid dawa'i, dan banyak panggilan gitu. Dan banyak panggilan-panggilan ilal mukholafat, kepada pelanggaran-pelanggaran. Banyak panggilan-panggilan kepada pelanggaran-pelanggaran. Oh, ini sesuai dengan apa yang kita baca di hadis barusan, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Nah, karena kita di dunia ini ya banyak masalah sehingga butuh hiburan, akhirnya nonton sinetron, akhirnya apa gitu kan. Jadinya kasurat lidzalika sawarif anitoat, ya. Mau jadi orang taat, terus lurus, terus mau sholat, terus zikir, terus baca Quran, terus nggak kuat kita. Karena apa? Butuh hiburan. Akhirnya lihat sinetron, lihat YouTube, Biar seimbang dari main hidupnya. HP, main game, kan seperti itu akhirnya. Hidupnya Kalau seimbang dari. Meskipun game itu juga malah yakni, gitu. Tetapi ya bagaimana? Kelasnya itu. Kasurat lidzalika sawarif anitoat, maka banyak halangan dari ketaatan. Watawafar dawa'i lal mukhalafat, dan banyak panggilan-panggilan kepada pelanggaran. Summa innaha, kemudian sesungguhnya dia, wa in kasurat tilka sawarifu, ya, wa in, ya. Di sini ada dua kata, ada wau yang artinya dan, ada in yang artinya apabila atau jikalau. Tapi di sini dijadikan satu. Jadi wau sama in ini dijadikan satu kata, yang mana arti dari wa in ini adalah meskipun.
Kemudian sesungguhnya kemudian meskipun seperti itu ya wa in kasratil kasawarif, meskipun banyak penghalang-penghalang itu watawafaratil kadawai, dan banyak pengajak-pengajak tersebut ya. Kemudian fatakadu, maka hampir. Kada, yakadu, takadu, ini artinya adalah hampir. Fatakadu, maka hampir. Yang mana takadu ini adalah apa namanya, fiil mudhari ya. Ya, fiil mudhari marfu, rofaknya memakai dhamma. Kada dari asal kata atau dari asal fiil mudhari, kada, yakadu, takadu ya. Maka hampir tanhasiru dari asal kata inhasoro, kalau wazannya itu wazal infa'ala, inhasoro Yanfailu. ya, tanhasiru ya. Tanhasiru itu apa artinya? Terangkum gitu, terbatas atau terangkum. Maka hampir terangkum maksudnya apa? Halangan-halangan atau panggilan-panggilan kepada pelanggaran itu dia dapat kita rangkum, dapat kita ringkas fi arba'ati asya'a, di dalam 4 hal. Apa yang membuat kita itu terhalangi dari ketaatan, apa yang membuat kita ini cenderung kepada pelanggaran, itu terangkum di dalam 4 hal. Apa saja itu? Di sini nanti kan kita baca fi arba'ati ya. Fi arba'ati. Maka di sini kita baca ahadi. Kenapa? Dia merupakan badal ba'd min kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Sebagian dari keseluruhan. Yang apa namanya? Kalau misalnya ada yang datang dari kelas 18 di sini, bab badal baru kita pelajari 2 hari yang lalu kayaknya. Ya, bab badal. Ya, badal di situ ada beberapa macam, ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal istimal, ada badal qolat gitu kan. Ini termasuk di dalam jenis yang badal ba'd min kul, badal sebagian dari keseluruhan ya. Jadi ahadi ini adalah sebagian dari 4. Ya. 1 ini adalah sebagian dari 4. Makanya kemudian badal tersebut itu hukumnya ikut kepada yang dibadali. Yang dibadali itu adalah arba'ah. Yang mana arba'ah ini dia majrur karena ada fi di sini kan, maka dia majrur juga. Ahadiha, kalau kita baca ahadiha maka kita baca al-jahli itu. Nah, yang al-jahli inilah yang dinamakan badal kul min kul. Ya, badal keseluruhan dari keseluruhan. Jadi ini al-jahli ini adalah, yaitu yang pertama. Ya, al-jahli ini ya dia itu yang pertama. Maksudnya apa? Ya jahil ini ya ini ya ini gitu maksudnya. Al-jahli bisa kita kalau fasih ya di dalam kefasihan itu lebih fasih dibaca seperti itu, dan boleh juga kita baca ahadu dengan mentakdirkan atau mengira-ngirakan di situ ada mubtada yang mahdzuf ya, ada mubtada yang terhapus. Apa itu? Hiya ya fi arba'ati asya'a. Wahia ya, wahia gitu. Ada wahia ahaduha. Bisa seperti itu. Bisa berarti kalau kita baca ahadu maka dia merupakan khobar ya, khobar dari mubtada mahdzuf. Bisa kita baca mansub juga. Bisa kita baca ahadaha dengan mentakdirkan atau mengira-ngirakan di situ ada yakni. Ya, ada yakni. Yakni itu artinya adalah, kalau tadi kan yakni yang tadi kita artikan berguna. Kalau yakni yang di sini artinya adalah yang dia maksud. Ya. Yakni yang dia maksud, ya. Artinya seperti itu.
Bahasa Arab itu dinamakan dengan bahasa yang hammalatul makna. Ya, hammalatul makna itu apa? Satu kata itu bisa memiliki makna yang Mengandung. bermacam-macam gitu, tergantung kalimatnya seperti apa. Ya, sama-sama dari ana, yakni, tapi yang tadi, yang di hadis tadi dengan yang di sini itu sudah Iya. berbeda artinya. Ya. Seperti yang kita ada di bahasa Indonesia, yakni itu ya serapan dari yakninya bahasa Arab itu loh maksudnya. Iya, mengambil dari bahasa Arab. Iya, Hmm. yakni ahadaha yang dia maksud ahadaha salah satunya. Kalau dia baca ahadaha maka bisa dibaca al-jahl ini bisa al-jahla, bisa dibaca al-jahlu bisa. Kalau di sini ditakdirkan adanya mubtada'nya di sini. Tapi lebih fasih lah, lebih fasih, lebih gampang kita baca fi arba'ati asya'a ahadiha al-jahli gitu saja. Asani yang kedua du'fil iman. Dhafil iman. Jadi terangkum di dalam 4 hal ini Bu. yang membuat kita jauh dari ketaatan, yang membuat kita senang melanggar, itu yang pertama adalah al-jahl, tidak tahu. Ya. Al-jahl, tidak tahu. Jahl itu kan bodoh. Bodoh itu Iya. kasar. Kita pakai tidak tahu gitu aja. Hmm. Tidak tahu. Tidak tahu akan apa? Tidak tahu akan macam-macam. Ya, bisa tidak tahu ilmunya, bisa tidak tahu faedahnya, manfaatnya, bisa tidak tahu kalau hal tersebut penting, bisa tidak tahu banyak lah. Ya, misalnya kita eh, malas untuk bangun malam, malas untuk melakukan ibadah pada malam hari. Bisa jadi kita tahu, ya, bisa jadi kita tahu kalau dia itu merupakan ibadah dan ibadah yang besar pahalanya, kita tahu hal tersebut. Tapi tidak tahu bahwasanya hal tersebut adalah hal yang apa namanya bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, tidak tahu kalau hal tersebut yang jadi penyebab kita selamat di akhirat. Imam Junaid Al-Baghdadi, ya Imam Junaid Al-Baghdadi ketika beliau ditanya, dimimpikan oleh seseorang, kemudian seseorang ini bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai Imam, apa yang membuat kamu selamat? Ya, di kuburan maksudnya. Di kuburan itu, selamat dari sisa kubur itu, apa sebabnya? Apakah karena ilmumu? Apakah karena amalmu? Apakah karena mengajarmu? Ditanya seperti itu. Beliau mengatakan, oh, semua ibadah itu sudah terbang. Terbang itu maksudnya apa? Ilmuku tidak apa namanya tidak berguna kepada aku. Mungkin ketika dia mencari ilmu, kemudian dia dapat ilmu, kemudian di situ ada rasa sombong kepada orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain dan lain-lain. Mengajarnya juga tidak berguna. Yang berguna itu adalah beberapa rakaat yang dia lakukan pada malam hari yang bisa menyelamatkan dia pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Beberapa rakaat yang beliau mengatakannya rukaiat. Rukaiat itu apa? Rukaiat itu adalah rakaat-rakaat kecil, rakaat-rakaat yang tidak lama, tidak panjang, rakaat-rakaat yang remeh. Remeh. Ringan. Karena apa? Di dalamnya mengandung keikhlasan yang lebih. Ya, di dalamnya daripada kita misalnya melakukan sholat malam, lama kita sholat, ya lama kita sholat. Terus setelah kita sholat kita merasa bahwasanya wah saya lakukan sholat lama pada malam, hebat, jadi orang hebat, jadinya ujub, ya jadinya berbangga diri, itu pun sudah gugur pahala kita. Daripada seperti itu kita melakukan sholat dengan seadanya yang tidak kita ingat-ingat hal tersebut, ya hal yang remeh saja, ya kita tidak pernah mengingatnya, tidak pernah menyebutnya, hal tersebut malah menjadi hal yang besar di hadapan Allah Ta'ala daripada amalan-amalan yang besar lainnya yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, itu
tidak tahu, ada yang tidak tahu ilmunya, tidak tahu faedahnya, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu gunanya, tidak tahu akan pentingnya hal tersebut, tidak tahu bahwasanya hal itu adalah yang akan menyelamatkan dia. Itu banyak, ketidaktahuan itu ada banyak macamnya. Itu yang membuat kita sulit untuk melakukan ketaatan. Al-jahl, tidak tahu. Ya. Asani yang kedua, dha'fil iman, lemahnya iman. Yang kedua adalah kita sulit taat itu karena imannya lemah. Ya, karena iman itu adalah yazid wa yanqus. Ya. Kadang iman itu naik, bertambah, kadang iman itu turun. Kalau iman itu bertambah, maka kita akan terpacu untuk melakukan ketaatan. Kalau iman itu sedang turun, maka kita akan cenderung kepada meninggalkan ketaatan seperti itu. Dha'fil iman. As-salis ulil amal. Yang ketiga adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu apa? Merasa bahwa ajalnya atau kehidupannya itu masih lama. Ah, saya masih umur segini, nggak usah saya terlalu taat. Saya umur segini kerja saja, kerja, 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 kerja. Nanti waktu taat itu umur 50 tahun, 60 tahun, itu baru saya akan fokus kepada ibadah. Iya, kalau dia sampai umurnya 60 tahun, 50 tahun. Kalau habis kerja, 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 tipes terus meninggal. Tidak ada yang tahu umur umur orang kan. Itu tulul amal. Ya, panjang angan-angan itu merupakan penghalang dari ketaatan. Ar-rabi' yang keempat, aklul haram wasyubhat. Ya, makan haram dan makan yang syubhat. Apa syubhat itu? Yang masih samar antara kehalalan dan keharamannya. Ya. Syubhat itu bagaimana? Syubhat itu banyak. Syubhat itu banyak. Kalau haram kita tahulah makanan yang tidak halal, babi atau apa gitu, itu tidak halal, atau makanan yang hasil mencuri, makanan yang apa namanya tidak didapatkan dengan cara-cara yang halal, itu tidak halal, itu haram. Yang syubhat itu yang bagaimana? Syubhat itu ya yang masih samar hukumnya. Masih samar hukumnya itu misalnya satu-satu contoh saja. Eh, Masak, ini bagi yang ibu-ibu ini masak ya. Masak, kemudian beli, misalnya beli tahu di pasar, ya kan, di pasar itu kan kadang pasar itu becek, kadang pasar itu yang jualan tangannya itu habis kemana-mana, terkena najis dan lain-lain, langsung ngambil di tahu itu tadi. Tahu dimasukkan plastik, kemudian setelah itu sama ibu-ibu dibawa ke rumah tanpa dicuci terlebih dahulu, langsung apa namanya, diiris-iris ya, diiris-iris, kemudian setelah itu langsung digoreng. Itu barangkali barangkali di situ ada najisnya, kan kita tidak tahu. Itu namanya barang-barang syubhat ya, barang-barang syubhat. Begitu juga bumbu-bumbu, biasanya itu kan merupakan kalau tidak jelas kesuciannya, itu kan juga bisa merupakan syubhat. Itu bisa menghalangi kita dari ketaatan. Kalau itu kita berikan kepada anak kita, ya, maka akan membuat sifat jadi anak nakal, ya, bisa menghalangi apa istilahnya, arah pemikiran mereka, belajar, tidak masuk-masuk ilmunya, seperti itu. Karena apa? Karena pengaruh dari makanan haram dan syubhat itu. Jadi kita perlu berhati-hati di sini. Jadi ini adalah ringkasan 4 hal ya, 4 hal yang menurut beliau ya, dari pantauan beliau, ini adalah merupakan hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nanti satu persatu ini di bab-bab setelahnya akan dijelaskan secara terperinci ini. Amal jahlu, adapun ketidaktahuan itu seperti ini. Kemudian amma dha'ful iman, adapun lemahnya iman itu seperti ini dan lain-lain. Itu akan diperinci oleh beliau. Ini cuma
mukaddimahnya saja. Biar tahu semuanya, ya kalau kajian Jumat Panjang itu. silahkan ikut ya, yang istiqomah gitu maksudnya. Eh, Nah, ini apa ini? Di Ada pertanyaan di kolom chat ini, apakah ada bukunya? Beli di mana? Ini buku apa, Ibu? Ibu Ani. Ini buku apa maksudnya? Yang, ya ini yang Mudzakkar, sedang dibahas, Ustaz. Yang sedang Mudzakkar dibahas ini. salah. Oh, kita Prisala. Kita Prisala ini ada PDF-nya. Kalau mau dicetak, teman-teman ada yang mencetak sendiri, ada yang ngeprint sendiri, dicetak. Iya ada filenya, Ustaz. Kenapa? Ada filenya Filenya, Ibu di, di grup tele ya. eh, saya sudah pernah mengirim di grup mana saja. Ini Di mungkin grup Ibu ada. kelewatan. Jadi Ibu dari kelas mana? Biar saya Yang kirim sekarang. 17, Ustaz. Yang baru 17. 17 ya, 17. 17 apa 18? Yang saya berapa ya? Nggak tahu. 18, Ustaz. Oh, 18 ya. Iya 18. Baru sampai bahasannya baru sampai badal. Iya. Oh, sudah Bukan, sudah nasab ya. maf'ul bih. Nasab, Sudah maaf maf'ul bih ulbi. tadi. Iya maaf ulbi tadi. Saya kirim 18. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang diungkapkan, silahkan di kolom chat boleh. Tadi Ustadz yang bersambung ya, huruf yang sukun bertemu dengan sukun juga itu bersambung kan ada yang pakai fathah, ada yang kasroh itu saat kapan Ustadz? Nah, Al-minal kan tadi pakai fathah. itu tergantung eh, kita dapatnya dari orang Arab itu mereka ngomongnya seperti apa, seperti itu, Bu. Oh, Jadi tidak 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 ada patokan khusus. ya baik. Sebetulnya apa yang kita pelajari ini, ya, ini kan adalah kebiasaan ngomong mereka, cuma dikaedahkan seperti itu supaya kita yang non Arab itu juga bisa untuk melafatkan hal yang seperti mereka kan, seperti itu kan. Jadi asalnya asalnya dari apa yang ada dibaca itu ya sesuai dengan bagaimana mereka melafatkannya. Nih. Oke. Sudah saya kirim di grup yang 18. Ada lagi grup Iya, grup yang lain? sama khair Ustadz. Oh, amin wa yakin. Kelas 14 juga tidak dapat. Kalau dapat buku, nggak ada Grup Bapak 12 bukunya. Kalau PDF mungkin bisa saya kirim. di grup 12 Ustaz. Ya, grup 14 dulu. Kemudian grup 12. 12 ya? Ya, Ustaz. Grup 12. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau diungkapkan? Kalau mengenai wasol di surat Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad, kalau di wasol bunyinya kul huwallahu ahadunillah, pakai nun apa pakai lam Ustaz? Qul huwallahu ahadunillahus somad. Pakai nun ya. Karena nun itu sebagai pengganti dari tanwin. Kan di situ kan ada tanwinnya. Ada tanwin di ahadun itu ada tanwinnya.
qul huwa Allahu ahadun kan seperti itu kan? Ahadun. Jadi kalau kalau dia Ya, disambung ya di wasol tidak hanya cukup kasro tapi harus ada nunnya juga karena sebagai pengganti dari si tanwinnya tadi. Ahadunillahus somad seperti itu. oh ya, kurang jelas. Oh, kalau di grup murojaah ya namanya grup murojaah, Bapak. Grup murojaah ini kan gabungan ya dari grup mana-mana ya kayaknya. Ya, dari awal itu, dari pertama Ustadz Syifa bentuk. Itu memang dari awal maksudnya dari Dulu kan pernah vakum Ustadz. dari materi jurumiahnya itu memang namanya grup murojaah. Oh, itu kalau saya itu di AAM-nya, awal bentuk Ustadz Syifa. Oh iya, Pernah vakum setahun lebih. Terus muncul lagi. alhamdulillah. Iya, ini lebih bagus, pengajarannya lebih optimal. Nggak digabung aja Ustaz, satu tuh alumni gitu aja Ustaz, biar mudah. Yang di alumni itu kalau digabung itu banyak, Bapak. Jadi kalau misalnya gabungan itu ya di grup Telegram itu. Itu Telegram itu itulah sebenarnya jangan ada kat masuk itu dari peserta Kak Ustaz. Ya grup grup Telegram itu ada apa namanya? Baik yang sudah mendaftar sebelumnya atau yang belum mendaftar cuma ikut-ikutan saja itu ada di grup Telegram. Jadi semuanya itu ada di situ di grup Telegram. Jadi kalau sering itu di grup Telegram ada apa namanya? Kalau saya di grup Telegram bisa di setel Ustaz, yang bisa misalnya kayak kita nih mau pembersihan, misalnya kita hapus berapa kat itu bisa tuh di setel dari adminnya Ustaz. Iya, eh, Maksudnya nggak bisa ngapus, seandainya kan banyak kat yang nggak penting itu kita mau hilangkan itu nggak bisa ngapus. iya. Bisa di setel ulang tuh. Hal-hal yang tidak penting kalau ya. Enggak, maksudnya di setel oleh admin kan kayak kami mau milih-milih itu bisa ngapus yang nggak penting. Ya, Nggak terlalu pusing liatnya. eh, kebutuhannya kalau misalnya Bapak nyari-nyari itu nyari apa biasanya Bapak? Biasanya cari ada apa, ada informasi dari Ustaz, sana ada rekaman atau apa ya kan. Kadang-kadang naiknya itu tertindih-tindih terus itu. Nanti maksudnya kan kita ini kan Telegram kan kalau kita bilang kan bertahun-tahun kita pakai itu. Ya, Mungkin sampai sampai usia kita habis ini mesti buka-buka ya. kalau Maksudnya maksudnya eh, yang nggak penting-penting itu kita seminggu sekali kita bersihkan gitu. Sebenarnya biasanya ada ini, ada apa? Ada yang di setel admin itu maksudnya anggotanya misalnya hapus yang nggak penting. bisa ya gitu ya. Misalnya dari peserta bisa menghapus chat yang nggak penting gitu bisa. Nah, tapi sekarang yang punya wakil itu nggak bisa Ustaz. Oh iya, nanti saya coba Hmm, konsultasikan sama yang punya itu. admin. Ya, Iya. itu kan karena ada itulah maksudnya kita boleh kita bilang keberadaan kita itu kan sampai usia kita habis ini mungkin terus itu. Jadi mungkin ada berapa tahun lagi ke depan. Jadi cut-cut kan banyak terus tuh. Kadang-kadang kita mau murojaah itu agak sulit. Kadang-kadang ada yang penting ya. Iya, di Ya. grup WA juga seperti itu. Di grup WA juga kadang ada yang nggak penting. Kalau 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 grup, saya grup WA bisa dibersihkan Ustaz. Oh iya, kalau Jadi grup Telegram nggak? Ya nanti saya coba komunikasikan sama Ustaz Syifa. kalau saya Ustadz, memang alumni yang cukup lama di sini. Mungkin kata tadi ada yang teman satu grup yang setahun kemarin itu vakum, lalu kemudian diaktifkan. Tapi saya dapat materi-materi Al-Mawahib di samping grup yang sudah jalan, yang pernah saya jalan ikuti kemudian terhenti. Kemudian saya terbantukan di materi Al-Mawahib ini di Telegram.
Di situ lengkap materinya, Ustaz. Jadi saya dapat di sana. Di Google Drive mungkin Bapak, di Google Drive. Nggih. Bacaannya Telegram Akademi Al-Mawahib lengkap kayak gitu anunya. Oh Nggih. gitu. Jadi saya karena saya cukup lama vakumnya grup yang awal yang saya ikuti itu, kemudian tergabung di grup sini, saya banyak ketinggalan materi kan. Jadi akhirnya saya ngambil di situ belajar mandiri gitu loh. Ya. Dan alhamdulillah cukup terbantukan lah dengan itu tadi. Dari Bapak Ibu mungkin kalau misalnya yang dulu sudah pernah ikut kelas, kemudian ingin untuk, oh ini file saya hilang, ya file saya hilang atau link saya hilang, itu bisa menghubungi Ustaz Syifa, bisa menghubungi saya, bisa. Ustaz, itu aja kabar. Ya, kalau rekaman-rekaman ini kan saya share, kemudian sudah tahu kan nanti carinya di mana, di YouTube saya ada gitu kan. Kalau kajian ya, kalau kajian saya kan nanti masuknya di YouTube saya. Sebetulnya dimasukkan di YouTube Al-Mawahib, tapi di YouTube Al-Mawahib itu adminnya sibuk, jadi jarang upload, sehingga saya upload di YouTube saya. Ustaz. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Barokah dari kajian kita ini mengalir kepada para anak turunan kita, sehingga mereka menjadi anak yang solehah, diberikan kita kesehatan, sehat walafiat, rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Amin. Selalu taat kepada Allah Ta'ala, semakin hari semakin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Semoga teman-teman kita yang sedang berjuang di mana saja, para muslimin, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diberikan umur yang berkah, manfaat, dijauhkan dari kemaksiatan, sehingga kita nanti bila waktunya diundang oleh Allah Ta'ala, diundang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ini ya wa kulli min niyatin shalihah jami'al fid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di share Ustaznya, di share.